Mungkin dengan kehadiran Ole Romney bisa menjawab pertanyaan tersebut. Secara permainan, secara posisi memang Ole Romney bukanlah the real number 9, bukanlah the real striker, bukan the real bomber. Namun kalau kita lihat selama musim ini permainannya, dia ada di posisi kanan, sering sekali dia masuk ke jantung pertahanan lawan, ke kotak penalti untuk mencoba mencetak gol. Di posisi tersebut memang mirip dengan Yakob Sayuri. Ole Romney selangkah lagi naturalisasi, Erick Thohir fokus cari gelandang untuk timnas Indonesia. Dan Ole menyusul, berarti ketersediaan kita untuk pemain depan itu sudah ada. Tinggal kapan Ole akan diambil sumpah, tentunya akan berproses, teman-teman ya. Dia akan bersalaman dengan Pak Erick Thohir, dan setelah itu mungkin akan makan malam bersama, akan diumumkan mungkin saja setelah pertandingan atau besok ya. Itu tergantung dari pembicaraan dengan Pak Ketua Umum. Yang pasti kita bisa mendapatkan seorang striker, karena ini kita kekurangan memang di garis depan atau di lini serang. Jadi kita perlu. Sebelumnya juga Proses naturalisasi Ole Romney sedang dikebut oleh PSSI agar bisa dimainkan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Striker menjadi fokus utama PSSI dan timnas Indonesia saat ini. Itu sebabnya, Ole Romney disebut sebagai sosok penyerang yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia dan juga diinginkan oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Ketua PSSI, Erick Thohir pun masih belum mau terlalu banyak berspekulasi dengan isu pemain lainnya selain Ole Romney. Fokus di Ole, kami perlu striker. Kedepannya, kami juga butuh 150 pemain terbaik Indonesia, termasuk pemain keturunan. Tentu mencapai ini sulit. Ada kebutuhan pemain dari U17 hingga skuad senior, bebernya. Selain itu dalam jangka pendek, gelandang menjadi prioritas utama timnas Indonesia. Bagi Erick Thohir, adanya sosok Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Ricky Kambuaya, kedalaman untuk gelandang masih kurang. Melihat dari pertandingan kemarin, terlihat komposisi pemain semakin tebal. Tapi kelihatan juga sektor penyerang dan pemain tengah masih kurang. Dengan formasi 5-3-2 atau sebaliknya, hanya satu cadangan pemain tengah, ucapnya. Terus kebayang tidak kemarin Kevin Dix cedera tapi tidak ada penggantinya. Untungnya ada Sandy Walsh. Di bek kiri ada Sain Patinama dan Kelvin Verdong. Di tengah juga ada Marcelino. Terlihat dengan situasi seperti ini, komposisi pemain semakin tebal. Tapi masih ada juga kekurangannya, tambah Erick Thohir. Seiring berjalannya waktu, kekuatan timnas Indonesia semakin kokoh. Semua mata tertuju kepada timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menumbangkan Arab Saudi. Itu sebabnya, tantangan ke depan menurut Erick Thohir akan semakin berat juga. Menurutnya, Thailand, Singapura, hingga Malaysia mencoba untuk membangun kembali sepak bola mereka. Termasuk Australia. Hal ini diungkapkan Erick Thohir di Bali United Training Center. Ia mengetahui kabar-kabar tersebut dari acara FIFA Club Management yang berlangsung di Bali. Misalnya James Johnson, CEO dari Football Australia ingin untuk mendorong prestasi Australia lebih baik lagi. China juga mulai naturalisasi beberapa pemain. Hanya bedanya kita adat arah Indonesia, ucapnya. Menurut Erick Thohir, jika persepakbolaan Indonesia juga tidak berbenah, bisa saja peluang negara lain menyalip Indonesia semakin lebar. Terutama peluang timnas Indonesia yang ingin mencapai ranking 50 besar dunia di tahun 2045 bisa sirna. Indonesia jangan kaget dengan persaingan yang semakin tinggi. Kami mendorong itu. Kalau sampai berpuas diri, sebagai PSSI dan timnas, 10 tahun lagi akan tertinggal. Apalagi ada rencana menembus 50 besar dunia, ucapnya. Timnas Indonesia terus memperkuat skuadnya dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas melalui program naturalisasi. 3 calon pemain baru diproyeksikan untuk memperkuat tim dan diharapkan siap tampil gemilang pada pertandingan yang dijadwalkan Maret mendatang. Ketiga pemain ini berasal dari liga-liga ternama di luar negeri, membawa pengalaman dan skill mumpuni yang dapat menjadi senjata andalan timnas.
Mereka memiliki latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan tim, baik di lini serang, tengah, maupun pertahanan. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan performa timnas Indonesia di kancah internasional sekaligus memperbesar peluang meraih kemenangan. Siapa saja mereka? Mari kita simak profil lengkapnya. Kehadiran mereka diharapkan membawa energi baru sekaligus meningkatkan kualitas permainan Indonesia. Lantas, siapa saja calon pemain yang dimaksud, dan bagaimana peluang mereka untuk bersinar bersama timnas? Jika mereka selesai tepat waktu, mereka akan siap untuk pertandingan melawan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. PSSI sedang memproses naturalisasi 3 pemain keturunan yang diharapkan dapat bergabung segera untuk menambah kekuatan skuad. Mereka adalah Ole Romeni, Mauro Zelstra, dan Hairo Riedewald. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pengamat sepak bola Haris Pardede mengungkapkan rencana perekrutan mereka untuk meningkatkan lini serang dan pertahanan timnas Indonesia, yang membuat nama-nama ini menjadi perhatian publik. 1. Mauro Zelstra. Mauro Zelstra adalah seorang pesepak bola muda berdarah Belanda Indonesia yang disebut-sebut menjadi salah satu calon pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Lahir di Belanda, Zelstra memiliki keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya, yang memberinya peluang untuk mewakili Indonesia di level internasional. Sebagai pemain bertahan, Zelstra dikenal memiliki kemampuan defensif yang solid, penguasaan bola yang baik, serta visi permainan yang cerdas. Meski masih muda, ia telah menunjukkan potensi besar di Liga Junior Belanda, menarik perhatian pelatih dan pencari bakat. Kehadiran Zelstra diharapkan dapat memberikan kekuatan baru di lini belakang timnas Indonesia, terutama menjelang turnamen penting pada tahun-tahun mendatang. Mauro Zelstra berpeluang besar untuk debut bersama timnas Indonesia pada tahun 2025, membawa harapan baru bagi sepak bola. 2. Ole Romeni. Ole Romeni adalah seorang pesepak bola profesional asal Belanda yang dikenal memiliki posisi sebagai penyerang atau pemain sayap. Nama lengkapnya adalah Elias Stafsan Romeni, lahir pada tanggal 20 Mei tahun 2000 di Nijmegen, Belanda. Ia mengawali karir sepak bolanya di akademi klub lokal sebelum menembus tim utama. Romeni menghabiskan sebagian besar karir awalnya di klub NEC Nijmegen, di mana ia menunjukkan potensinya sebagai pemain muda berbakat. Berkat performanya yang konsisten, ia mulai menarik perhatian klub-klub lain. Selain itu, Romeni dikenal sebagai pemain serba bisa dengan kemampuan dribble, kecepatan, dan naluri mencetak gol yang tajam.